Nah, ini dia. Proses terbentuknya perilaku. Nah, di sini ya, teman-teman yang akan kita pelajari pada hari ini adalah gimana sih perilaku itu bisa terbentuk dari tadi bahan-bahan yang sudah ada ya, ada ingatan masa lalu, kemudian ada kemampuan kognitif kita juga gitu ya, kemampuan memproses juga. Nah, itu bagaimana? Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini belajar, nah itu pasti melibatkan pengalaman. Ya, ada pengalaman-pengalaman yang kita miliki sebelumnya dan kita berharap dari proses belajar itu ada perubahan yang relatif abadi. Abadi kalau dalam bahasa Inggris ini sustain gitu ya, menetap begitu. Menetap. Sehingga kalau kita belajar harapannya ada sesuatu yang itu kita miliki ya. Oh, sorry, keklik. Sesuatu yang kita miliki dalam perilaku atau kemampuan begitu yang berubah atau berbeda dari sebelumnya. Ya, sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, sebelumnya tidak bisa menjadi bisa. Nah, gitu ya. Nah, belajar. Ini kenapa sih kok kita perlu belajar? Nah, ini saya ingatkan lagi bahwa belajar di sini lebih luas daripada sekedar studying ya. Di sini belajarnya adalah learning. Nah, kenapa kita perlu belajar? Karena belajar ini merupakan proses adaptasi. Kalau kita tidak belajar, maka kita akan mengulang-ulang gitu ya. Ya, syukur kalau hal itu bagus ya, efektif begitu. Kita ulang nggak apa-apa, tapi kalau itu hal yang justru membawa kerugian, nah itu membuat kita menjadi kayak kehilangan kesempatan yang lain gitu, sia-sia, buang-buang gitu ya, buang-buang kesempatan, buang-buang waktu. Nah, karena apa? Karena di sini lingkungan itu memberikan kita banyak stimulasi. Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang seliweran gitu ya di keseharian kita. Nah, kita perlu belajar kenapa? Agar tidak semua yang berseliweran yang berada di sekitar kita itu harus kita cerna. Kalau semuanya kita cerna, yang terjadi adalah kelelahan. Ya, kita memproses semua informasi, maka yang kita lakukan adalah ini menyeleksi mana yang penting dan mana yang tidak. Ya, penting untuk apa? Penting untuk kelangsungan hidup kita atau untuk kesejahteraan kita. Kalau tadi saya contohkan, pertama kali anak kecil nggak tahu kalau roll on itu adalah barang bukan makanan begitu ya, dijilat. Nah, dia akan belajar. Setelah itu besoknya lagi ketika ada roll on, dia buka misalnya dia masih ingat aroma wanginya itu ya, itu adalah ingatan dari sensor sensor penciumannya bahwa oh ini kayak gini, ini baunya bukan makanan. Jadi ini tidak boleh saya makan. Nah, kalau dia tidak belajar, nah ini ya beresiko toh dia akan mengintake zat kimia itu gitu ya, akan berbahaya untuk kelangsungan hidupnya. Nah, kemudian yang kedua, setelah tahu nih itu penting atau tidak gitu ya, itu juga menjadi membantu individu untuk memahami bahwasannya ada peristiwa penting yang segera terjadi. Nah, maksudnya gimana ini? Maksudnya kalau kita hidup itu kan ada rangkaian-rangkaian peristiwa ya, ada. Kita jadi belajar adanya penanda-penanda begitu. Contohnya, kalau misalnya kita bangun kesiangan, teman-teman bangun kesiangan, kalau kuliah luring ya semester lalu, bangun kesiangan itu pada akhirnya akan menjadi semacam warning begitu ya, bahwa kalian bergeraknya harus lebih cepat. Ya, mandi lebih cepat, mungkin makan nggak sempat makan, kalau ada makanan dibawa aja masuk ke dalam tas. Kenapa? Karena datang tepat waktu di kelas itu lebih penting. Kalau kalian terlambat, barangkali untuk dosen-dosen tertentu, kalian sudah tidak boleh masuk ke kelas lagi. Nah, kalau nggak masuk ke kelas, maka itu berbahaya ya, presensinya hilang, atau itu mata kuliah yang sulit, kalian ketinggalan pelajaran, untuk catch up juga sulit gitu ya. Maka sangat penting sekali untuk datang tepat waktu. Nah, ini proses belajar ya.
Kalau misalnya ternyata dosennya itu gampangan ya, maksudnya santai gitu, barangkali kalian juga akan belajar bahwa oh iya mata kuliah ini santai lah, berarti saya kalau telat dikit 5 menit, 10 menit gitu nggak apa-apa. Nah, kalian tidak akan tergesa-gesa, misalnya seperti itu ya. Kemudian itu tadi berkaitan dengan konsekuensi ya yang saya sebutkan, ada konsekuensi positif dan konsekuensi negatif. Nah, kita belajar, kita mengamati begitu ya. Kita menandai ya hal-hal yang membawa konsekuensi negatif. Menurut kalian kayak gimana tuh penandanya? Kalau tahu hal itu membawa konsekuensi negatif, kira-kira gimana? Konsekuensi negatif. Mau dilakukan atau tidak kira-kira? Tidak ya, tidak, karena tahu konsekuensinya negatif, maka kita belajar. Mungkin pertama kali karena nggak tahu ya, karena masih nggak tahu, jadi dilakukan aja. Wah, begitu. Tahu konsekuensinya negatif, maka kemudian besok lagi enggak. Nah, kalau konsekuensi positif, maka teman-teman akan cenderung melakukan lagi tuh perilakunya. Sehingga konsekuensi ini akan turut membentuk perilaku kita. Apakah perilaku itu akan tetap kita lanjutkan atau perilaku itu kita hentikan. Gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di screen juga mengenai habituasi. Nah, ini ada empat tahapan dalam bukan tahapan sih dia, tapi cara gitu ya, basic learning process, proses-proses dasar ya, proses belajar, yaitu adalah habituasi, classical conditioning, operant conditioning, dan observational learning. Nah, habituasi. Habituasi ini atau pembiasaan gitu ya. Ini penurunan kekuatan respon terhadap stimulus yang berulang. Jadi karena sudah terbiasa, jadi kita tidak perlu menggunakan energi yang cukup banyak atau energi yang besar untuk mengolah atau merespon stimulus tertentu. Ya, ini sudah menjadi kebiasaan. Nah, ketika terbiasa, maka nggak perlu mikir gitu ya. Ibaratnya akan menjadi lebih mudah. Segala sesuatu yang menjadi kebiasaan itu semacam otomatis dapat kita lakukan tanpa upaya berpikir yang lebih menghabiskan energi. Ya, tetapi memang pada awalnya untuk latihan, untuk membentuk itu sebagai kebiasaan, maka butuh energi di situ, mengulang-ulang terus, mengulang-ulang sampai hafal, sampai terbiasa. Nah, contohnya adalah aktivitas-aktivitas sehari-hari. Nah, itu yang kita lakukan berulang sehingga nggak usah mikir. Nah, kalau kita kayak gitu aja kita pikirkan, nah itu akan menguras energi. Contohnya kalian bangun pagi. Nah, itu kalau mungkin sekarang agak berubah ya kebiasaannya. Kemarin tinggal di kos, misalnya sekarang pulang. Nah, itu agak ada proses untuk pembiasaan baru lagi. Kalau misalnya di kos naruh handuk itu di posisi di kamar di sebelah mana atau di depan kamar. Kalau yang kamar mandinya sharing dengan beberapa teman kos yang lain, nah kayak gitu kan posisi alat mandi ada di mana. Kemudian urutan kalian melakukan ritual mandi itu seperti apa? Mandi dulu baru sikat gigi, apa sikat gigi dulu baru mandi misalnya. Seperti itu kan nggak setiap hari kalian harus mikir, di mana ya ini di mana andukku, di mana ini kan enggak. Ini berarti capek banget kalau ini. Maka kalian kalau bangun pagi sudah terbiasa tahu tempat-tempatnya di situ, ya tinggal ambil aja gitu. Sambil merem juga sudah tahu itu tempatnya di mana, ya. Nah, itu adalah pembiasaan ya, sehingga tubuh kita kayak tadi saya contohkan sambil merem aja kayaknya udah tahu tuh tempat meletakkannya di mana. Kalau sudah terbiasa meletakkan di situ atau sudah terbiasa melakukan pola aktivitas itu. Nah, gitu. Jadi menghemat energi, nggak semuanya harus kita pikirkan ya. Nah, ini
hemat energi itu tadi adalah key adaptive function. Jadi itu kunci adaptasi ya, kunci adaptasi. Jadi tidak semua harus kita tanggapi. Nah, kalau kita tanggapi maka akan menjadi kewalahan dan kelelahan. Nah, sehingga dia bisa hemat energi. Nah, kalau hemat energi, nah energinya itu dapat digunakan untuk menangkap dan merespon stimulus lain yang itu lebih penting, gitu ya. Daripada mikirin handuk diletakkan di mana, kan lebih mending untuk energinya untuk mengingat-ingat atau membuat itu ya, membayangkan misalnya hari ini aktivitasku ngapain aja. Habis dari sini mau begini, jam segini melakukan ini. Nah, itu akan lebih berguna gitu ya daripada mengingat-ingat letak-letak alat mandi tadi yang sudah kita terbiasa sehari-hari melakukan itu sebagai aktivitas berulang. Gitu untuk habituasi. Nah, kemudian yang kedua, classical conditioning. Ayo, siapa yang mau sharing tadi hasil ininya, hasil menyimak videonya tentang classical conditioning tadi? Coba, silahkan. Siapa? Classical conditioning. Siapa, Dek? Iko mau cerita Iko? Halo, Bu. Udah sempat nonton belum? Siapa yang sudah sempat nonton tadi classical conditioning? Apa yang kalian tangkap dari ini, dari videonya tadi? Atau siapa? Tadi, bentar-bentar ini kok itu kok nggak ada sih videonya. Wajahnya nggak ada ya. Tadi saya udah sempat nonton, Bu, tapi mungkin karena bahasanya Inggris jadi nggak apa ya. Paling ngertinya itu dikit-dikit gitu loh, Bu. Ya, nggak apa-apa. Yang itu nggak sih, Bu, yang sepenangkapanmu saja. Apa kok? Yang apa ada kelinci, terus ada wortelnya itu. Betul. Nah, kalau misalnya buka kulkas, kayak kelincinya itu kayak udah tahu gitu loh, itu nanti aku mau makan kayak gitu. Senangkap saya itu seperti itu. Jadi betul, kayak betul. Dia seneng kayak gitu mau makan. Betul sekali. Nah, itu adalah contoh yang di sini saya tuliskan mengasosiasikan dua rangsangan. Ya, jadi asosiasi memasangkan. Ya, dia kelinci itu kan dia ngertinya makanan wortel. Dia senang kalau ada wortel, gitu toh. Nah, terus besoknya lagi dia kan mengamati, dia menyimak, dia mendengarkan. Wortel itu diperoleh dari ya orang yang memelihara itu dapat wortel kalau dia ngambil wortel dari kulkas kan gitu. Nah, kulkasnya ada suaranya. Ya, kriet gitu kalau buka pintu kulkas. Nah, dia memasangkan ya. Si kelinci ini memasangkan antara wah, nanti kalau ada suara kriet-kriet itu pasti akan diikuti oleh munculnya wortel gitu. Ya. Sehingga ketika dengar suara pintu kulkas itu dia sudah seneng gitu bakalan dapat wortel. Ada asosiasi, ada pemasangan gitu. Kalau sebelumnya dia juga nggak tahu kan kalau pintu kulkas itu akan diikuti oleh wortel kan dia nggak tahu. Tapi dengan proses belajar itu dia memasangkan antara pintu kulkas tadi dengan wortel dan dia menjadi excited setiap kali tuannya datang buka pintu kulkas pasti dia mengira akan dikasih wortel gitu ya. Nah, ini kalau contohnya yang ada di sini, yang ada di slide yang saya tunjukkan itu adalah lagu. Nah, kalian sekarang coba sambil nginget-nginget playlistnya ada lagu apa. Situasi perasaan kalian recently ya, akhir-akhir ini apa.
Nah, kalau sering mendengarkan lagu itu pada saat kalian happy, terus kalian datang ke tempat umum, biasanya ada di supermarket atau di warung gitu kan, yang sok muter lagu gitu toh. Nah, terus ketika lagu itu terputar atau ketika kalian misalnya di perjalanan ada yang nyalain radio atau kalian sendiri nyalain radio, terus ada lagu itu, nah gimana perasaannya? Wah, laguku banget ini ya, gitu. Ya, yang muncul ya, ini laguku banget. Entah lagu itu menyenangkan atau lagunya melo. Nah, ini adalah proses pemasangannya itu tadi ya, memasangkan antara lagu dengan situasi yang ada. Sehingga di kesempatan berikutnya ya, lagu itu membantu kalian untuk merecall, memanggil kembali ingatan. Oh, kemarin itu rasanya kayak gini, dan barangkali juga menghadirkan kembali emosi yang pada saat itu dirasakan. Nah, ini pemasangan. Sehingga kalau situasinya yang kemarin itu nyebelin, ya bisa aja kalian jadi ngerasa sebel gitu ya. Sebel banget gara-gara dengar lagu itu, teringat apa. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kemarin di akhir bahasan mengenai ingatan itu kan ya, saya menyebutkan bahwa emosi. Nah, emosi pada saat mengingat ini penting banget gitu. Jadi kalau kalian belajar yang studying ya, terus pengen informasinya itu nyantol apa yang kalian pelajari, maka penting kalian untuk membangun mood yang menyenangkan pada saat belajar itu. Sehingga yang terasosiasi dengan kegiatan belajar itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Tapi kalau kalian belajar itu sambil merasa kayak ada teror kayak gitu kan, jadi besok lagi kalau mengingat tentang pelajaran itu atau topik itu, yang kalian ingat juga adalah terornya. Aku males banget ya belajar ini, males banget, susah banget ya gini. Nah, itu akan memunculkan kembali ya emosi-emosi yang tidak menyenangkan. Maka akan semakin kuat ketidaksukaan kalian terhadap mata pelajaran tertentu atau topik tertentu. Nah, itulah yang menyebabkan ingatan tentang topik-topik itu juga tidak akan bagus gitu ya, tidak akan efektif di kalian. Ya, karena ada yang nuansa negatifnya itu tadi gitu ya. Kata kunci dari classical conditioning ini adalah asosiasi dua rangsangan. Kita memasangkan dua stimulus itu. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah operan. Kata kunci dari operan conditioning ini adalah konsekuensi. Konsekuensi yang mengikutinya. Ya, tadi di awal sempat saya singgung juga, kalau konsekuensinya negatif, maka perilakunya gimana, Dek? Kalau kita tahu konsekuensi dari perilaku kita itu dapat konsekuensi negatif, maka perilaku itu akan diapain? Akan dilakukan lagi atau akan dihindari? Kira-kira? Akan dikurangi. Betul, dikurangi ya. Atau justru nek moh ya, moh tenan gitu, nggak mau, benar-benar nggak mau, akan dihindari. Ya, tidak diulangi lagi. Kalau bahasa Jawanya itu kapok itu loh, kapok encit. Udah nggak mau lagi ngulangi. Bukannya kapok Lombok ya. Kalau kapok Lombok itu sekarang kepedesan, bilang, oh pedes, tapi nanti diulangi lagi. Nah, ini yang kapok beneran, yang tidak mau mengulangi lagi. Nah, kalau konsekuensinya positif, maka itu kan menyenangkan bagi individu ya. Wah, ternyata aku nyoba kayak gini, dapat hadiah atau dapat apa. Nah, itu kemudian akan diulangi lagi perilakunya. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Berikutnya adalah ini operan conditioning, membahas mengenai operan. Itu ada antecedent condition, itu adalah kondisi sebelum. Kemudian ada consequences. Nah, antecedent condition ini adalah pada saat kita memilih dan memilah mau merespon yang mana. Nah, ini nanti akan nyambung juga dengan bahasan mengenai stres besok setelah UTS ya. Semoga dalam sepanjang proses belajar ini kalian bisa menyambung-nyambungkan gitu. Nah,
kita akan memilih nih, kalau ada beberapa pilihan begitu ya, ada beberapa pilihan itu kan kita mengalami konflik ya, mau yang mana dulu yang ku ambil. Nah, dalam proses belajar kita akan menelisik atau menganalisis. Kalau saya memilih ini, maka konsekuensinya akan seperti ini. Kalau saya memilih ini, maka konsekuensinya adalah seperti ini. Gitu ya. Nah, di bawah ini kan konsekuensi kemudian adalah menentukan bagaimana menanggapi. Mana yang mau saya ambil, gitu. Mana yang mau saya pilih, apa kemudian perilaku berikutnya yang akan saya lakukan. Nah, karena berdasarkan dari konsekuensi, kita menghindari konsekuensi yang negatif yang merugikan diri kita, dan kita akan cenderung mengulangi perilaku-perilaku yang membawa konsekuensi positif buat diri kita. Nah, ini adalah tipe-tipe konsekuensi ya. Teman-teman bisa sambil nanti menyimak lagi di video itu ada contoh-contohnya. Nah, positive reinforcement itu adalah yang memperkuat perilaku. Jadi semakin kita dapat positive reinforcement, maka nah itu tadi respon meningkat. Sebagai hasilnya kita akan mengulang-ulang terus gitu ya, mengulang. Kalau di sini yang dicontohkan bukan guinea pig dan wortel, tetapi adalah tikus yang ini food pellets ya, makanan keringnya gitu. Jadi dia kalau menekan tuas, makanan itu keluar. Nah, makanan itu adalah positive reinforcement ya, konsekuensi yang dia peroleh ketika melakukan perilaku menekan tuas. Besoknya lagi dia tekan tuas lagi, tekan tuas dapat makanan, tekan tuas dapat makanan, begitu. Jadi ini meningkat level pressing-nya. Kemudian kalau negative reinforcement itu individu melakukan perilaku, konsekuensinya hal yang tidak diinginkan hilang. Maka besok lagi akan melakukan perilaku yang sama. Contohnya di sini adalah minum obat. Ya. Person takes aspirin. Kalau itu pusing ya, kalau pusing terus kemudian ambil obat dan minum. Ketika minum obat, aspirinnya pusingnya hilang. Nah, besoknya lagi besoknya lagi dia akan cenderung ambil aspirin lagi setiap kali dia merasakan pusing begitu. Nah, kemudian ada operan extinction. Nah, ini untuk mengurangi ini ya. Tadi perilaku-perilaku mau dihilangkan, nah itu pakai extinction ya. Kemudian berikutnya tadi ada reinforcement, ada extinction, kemudian punishment. Punishment adalah untuk menghindari perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Ya. Biar tidak muncul, jadi dikasih hukuman begitu ya. Ini contohnya ada dua kakak beradik yang berebut mainan begitu. Nah, ini kalau aversive punishment itu diberi sesuatu agar perilakunya berhenti begitu. Ini contohnya adalah orang tua scold, itu menghardik gitu, memarahi ya. Jangan kayak gitu. Nah, oke. Jadi terus anak-anak itu berhenti berantem, fighting-nya decrease. Nah, kalau respon cause itu ada sesuatu yang diambil sehingga perilakunya berhenti. Tadi rebutan mainan terus kemudian hukumannya adalah oke, kalau kalian masih aja berantem kayak gitu selama 1 minggu nggak boleh nonton TV gitu. Sehingga mereka mikir ya, waduh kok jadi nggak boleh nonton TV ya, ada sesuatu yang diambil kan dari mereka, stimulusnya remove gitu, maka dia jangan deh, ya udah kita baikan aja daripada nggak boleh nonton TV selama 1 minggu gitu. Akhirnya fighting-nya juga decrease. Jadi itu konsekuensi tadi ada positif, ada reinforcement, ada positif dan negatif reinforcement. Kemudian extinction itu dibiarin aja, nanti tidak diberi konsekuensi apa-apa sehingga individu atau organisme belajar bahwa itu dihapus gitu ya. Kemudian punishment itu adalah dengan memberikan hukuman. Jadi bisa aja teman-teman kalau misalnya kalian ada yang ngejar-ngejar gitu ya, ada yang naksir tapi kalian nggak mau gitu ya. Salah satu contohnya adalah di ini aja, di extinction aja, dicuekin aja, ya toh.
Dia neken-neken, ini kan contohnya tikus tadi, neken tuas, terus habis itu nggak ada makanan, nggak direspon, nggak usah dikasih respon apa-apa, tidak diberi reinforcement, tidak juga diberi punishment, dibiarin aja. Nah, lama-lama dia akan, oh ya nggak ada respon, oh ya berarti ya udahlah, mendingan nggak usah aja, ya gitu. Akhirnya ya dia menghilang gitu ya, tidak melakukan perilaku itu lagi. Nah, kemudian yang terakhir adalah observational learning. Nah, itu belajar dengan model, mengamati perilaku model. Nah, di sini teorinya adalah social cognitive theory atau juga dikenal dengan social learning theory. Orang belajar dengan mengamati perilaku model. Maka ini yang dalam kajian-kajian parenting itu juga banyak dibahas karena orang tua itu menjadi contoh bagi anak-anaknya. Maka orang tua harus behave, harus menjaga perilakunya agar yang dicontoh oleh anak-anak adalah perilaku yang baik. Nah, kalau sekarang barangkali yang menjadi role model tidak hanya orang tua saja, tetapi para influencer, para selebgram kayak gitu, YouTuber. Nah, itu mereka juga menjadi role model bagi banyak orang. Nah, di sini kalau perlu juga kalau teman-teman nanti mau jadi content creator gitu ya, ingatlah teori ini. Kalian membuat konten-konten yang bagus karena barangkali sangat mungkin sekali apa yang kalian lakukan itu dicontoh oleh orang lain. Jadi kita maunya yang dicontoh kan yang baik-baik aja toh. Ya, jangan sampai kalau perbuatan yang jelek itu kemudian dicontoh. Nah, ini observational learning. Kita mengamati perilaku model. Ada 4 tahapan untuk observational learning ini sampai benar-benar menjadi perilaku. Ya, itu adalah perhatian dulu, attention. Kalau sesuatu itu menarik perhatian kita, maka kita akan mengamati, gitu kan. Jadi individu kalau mau belajar dari situ ya harus mengamati, menyimak gitu ya, modelnya itu memberikan contoh yang seperti apa. Kemudian ada tahap retention, yaitu mengingat hasil amatan tersebut. Ya, oh ya tadi begini gitu. Jadi mengingat kalau yang kalian tonton adalah misalnya video tutorial, kalian akan misalnya mencatat step by step-nya seperti apa. Atau nanti nonton lagi begitu ya, untuk mengingat itu nonton lagi, diulangi lagi nontonnya. Kemudian setelah memberikan perhatian, kemudian mengingat ya, kemudian kalau enggak dilakukan ya sama aja, perilaku itu tidak akan terbentuk. Maka perlu tahap yang ketiga yaitu reproduction. Mencoba sendiri. Tadi kan contoh cuma ngamati aja. Kemudian kalau kita sudah tahu, paham knowledge-nya, yang dilakukan adalah ini. Maka kemudian dicoba gitu ya. Coba sendiri, kalau nggak dicoba, ya itu artinya belum sampai ke tahap bisa melakukan gitu ya. Nah, untuk bisa reproduction ini menjadi perilaku yang sustain atau perilaku yang relatif menetap pada diri kita, butuh yang namanya motivasi. Kalau nyoba sekali kan barangkali tidak akan bisa langsung seperti apa yang dilakukan oleh role modelnya. Nah, harus ada motivasi untuk melakukan lagi beberapa kali, banyak kali sehingga perilaku yang baru kita bentuk itu mengarah kepada perilaku contoh yang diberikan oleh model, ya, role model kita. Oke, seperti itu teman-teman, 4 konsep belajar tadi, ada habituasi, kemudian ada classical conditioning, ada operant conditioning, dan yang terakhir adalah observational learning. Oke, nah sekarang kita bisa diskusikan sebentar, monggo silahkan. Apakah sudah bisa difahami untuk proses belajar tadi ada habituasi, classical conditioning, operant conditioning, dan observational learning? Ya, silahkan kalau ada komentar dari teman-teman semua. Ini ada chat. Oh, oke. Ya, silahkan teman-teman. Kita masih punya waktu
sebelum jam 10? Bisa dikaitkan juga dengan materi yang kemarin, misalnya ada proses mengingat juga ya kan dari pengalaman-pengalaman itu barangkali pengalaman yang tidak langsung kita alami, pengalaman beberapa waktu yang lalu begitu. Nah, itu kita panggil kembali ya, kita mengingat-ingat, misalnya mengingat konsekuensi yang didapatkan kemarin apa gitu ya, sehingga sekarang kita tidak mengulangi lagi perilaku itu karena kita kan tidak mau mendapatkan konsekuensi yang negatif tadi ya. Contohnya seperti itu. Ya, sudah cukup bisa difahami dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari. Teman-teman, 4 konsep belajar ini tadi. Siapa ini yang nyala ininya? Monggo silakan. Siapa tadi barusan? Fenty? Atau siapa? Silakan. Tahu sudah jelas? Kalau dari saya sudah cukup jelas, Bu. Oke, terima kasih Ditya feedbacknya. Teman-teman yang lain gimana? Sudah bisa dipahami. Oke, iya. Dari saya sudah bisa dipahami, Bu. Oke, terima kasih Dika Iko. Ya, nanti sambil jalan ya, sambil kita masuk ke topik-topik berikutnya. Nah, ini akan nyambung lagi, akan tambah ketahuan lagi ini kaitannya dengan topik-topik setiap topik pertemuan yang kita bahas itu tidak bisa terpisah-pisah gitu ya, nanti nyambung lagi. Besok minggu depan kita akan topiknya adalah tentang motivasi kalau saya tidak salah ingat. Nah, ini juga salah satu yang tadi sempat saya singgung terkait dengan proses belajar itu butuh motivasi gitu. Kalau tidak ada motivasi maka tidak ada keinginan untuk melakukan reproduksi ya kan? Melakukan lagi perilaku-perilaku itu gitu. Jadinya mager ya, tidak termotivasi kok jadinya. Nah, kalau tidak termotivasi maka kalau kaitannya dengan ingatan tadi itu ya tidak ada rehearsal, maka ya tidak diulangi, perilakunya tidak diulangi lagi, dari sisi memorinya juga tidak dipanggil lagi. Lah, lama-kelamaan bisa lupa cara melakukannya karena kita sudah tidak terbiasa lagi dengan aktivitas atau perilaku itu. Barangkali kalian besok kalau balik ke Jogja ya bisa aja tuh kesasar dari kos ke kampus ya, lupa jalan ya kan. Nah, lupa jalan karena kampusnya besok kalau kalian balik kampusnya udah bagus banget gitu. Nah, RSGM itu terakhir saya ke sana minggu kemarin itu jalannya udah beda tuh ya. RSGM masuknya dari Jalan Sarjito. Atau kalian sudah ke kampus sekarang? Sudah ada kegiatan di kampus? Belum ada, Bu. Ya besok itu pangling ya lewat RSGM, pintu masuknya dari arah Sarjito. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi butuh apa tadi? Penyesuaian kembali gitu ya. Penyesuaian kembali agar terbiasa. Ya, barangkali kalian jadinya harus muter dari kos lewat jalan yang berbeda. Nanti suatu ketika karena belum terbiasa, masih teringat jalan yang dulu biasanya dilalui, terus baru udah sampai situ, oh iya ya, nah, harus putar lagi balik. Nah, kayak gitu. Itu adalah proses belajar, salah satu contohnya yang saya sebutkan tadi. Baik, Ditya udah di record teman-teman yang datang untuk dilaporkan ke tadi dari awal pas setelah pemutaran video tadi udah saya sip. Oke, terima kasih Ditya. Baik teman-teman, untuk hari ini sudah kita cukupkan. Nanti silakan didalami lagi ya video-video contohnya, itu penjelasan mengenai lebih detail per topik ya. Tadi ada klasikal,
kemudian operan, ya, dan juga observasional. Kalau habituasi saya kira itu yang paling sederhana. Pokok kita mengulang-ulang aja, nanti lama-lama hafal kan gitu ya habituasi. Nah, itu konsep-konsep yang lain silahkan teman-teman lanjutkan menyimak sendiri. Baik, dengan demikian saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan lagi insya Allah minggu depan dengan topik berikutnya tentang motivasi. Gitu ya teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kalian. Sehat selalu ya. Amin. Ya, terima kasih Bu Ide. Sama-sama.